wabarakatuh. Di sini saya Unaskiana, mahasiswi Akademi Kefarmasian Surabaya dengan nomor NIM 1351919105152. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Mari kita simak bersama. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur bakteri, interaksi antara bakteri, dan masih banyak lagi. Untuk struktur bakteri sendiri terdiri dari beberapa, yaitu sitoplasma, ribosom, membran plasma, DNA, dan dinding sel. Dari struktur yang saya sebutkan tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti membran sel ini memiliki fungsi keluar masuknya zat ke dalam sel. Lalu sitoplasma merupakan cairan tempat berlangsungnya sistem metabolik bakteri. Dan DNA sendiri berfungsi sebagai pengontrol sintesis protein dan pembawa sifat. Selanjutnya akan kita bahas eukariota dan prokariota. Dari sel-sel tersebut memiliki pembeda. Dari struktur organel, eukariota sendiri memiliki berbagai tipe, sedangkan prokariota tidak memiliki. Untuk nukleusnya, eukariota memiliki membran nukleus, sedangkan prokariota DNA berhubungan langsung dengan sitoplasma. Lalu komposisinya lipida. Eukariot memiliki lipida yang umum, sedangkan prokariot jarang memiliki lipida. Sterol yang dimiliki eukariota selalu ada dibandingkan dengan prokariota yang ada di mikroplasma. Eukariota sendiri memiliki dinding sel, sedangkan prokariota hanya memiliki peptidoglikan. Organisasi pembeda yaitu kromosom eukariot lebih banyak dibandingkan dengan prokariot yang hanya satu lingkaran plasmid. Untuk bakteri sendiri memiliki diameter kisaran 1,25 mikrometer, sedangkan bakteri terkecil adalah 0,30 mikrometer dan yang paling besar adalah 15 mikrometer. Bentuk bakteri ada tiga, yaitu batang, bulat, dan spiral. Untuk bakteri yang batal disebut dengan basil, dibagi menjadi monobasil, diplobasil, streptobasil. Lalu untuk bakteri yang bulat sendiri ada kokus, monococcus, diplococcus, streptococcus, dan staphylococcus. Untuk monococcus berbentuk bola tunggal, sedangkan diplococcus memiliki bulatan yang bergandengan. Streptococcus sendiri bakteri berbentuk bulat memanjang membentuk rantai. Untuk staphylococcus berkoloni seperti anggur, jadi bentuknya itu berbeda-beda ya. Untuk Spirilia ini ada 3 jenis, yaitu spiral, memang bakterinya berbentuk spiral ya. Lalu untuk Vibrio ini bakterinya berbentuk koma yang dianggap spiral tapi tak sempurna. Ada juga Spiroseta. Spiroseta ini bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Lalu untuk pengembangan bakteri sendiri adalah dengan cara rekombinasi genetik dan juga membelah diri. Rekombinasi genetik ini pemindahan secara langsung DNA di antara dua bakteri. Selanjutnya untuk pembelahan diri secara biner merupakan proses pembelahan anakan di mana sifat yang dihasilkan akan sama dengan indukannya. Rekombinasi genetik meliputi proses transformasi pemindahan materi genetik dari bakteri satu ke yang lain. Untuk transduksi sendiri pemindahan bakteri satu ke yang lain dengan menggunakan virus. Untuk konjugasi adalah pengembangan dua bakteri dengan membentuk jembatan untuk untuk menyalurkan materi genetiknya. Jadi bakteri satu ke bakteri yang lain itu menggunakan jembatan untuk menyalurkan materi genetiknya. Pergerakan bakteri sendiri, bakteri sebenarnya bisa bergerak, namun mereka bergerak menggunakan flagel. Jadi biasanya itu kalau diamati di dalam mikroskop kan ada itu ya bakteri yang memiliki bulu-bulu seperti rambut itulah, itu yang dinamakan dengan flagel. Flagel adalah bulu cambuk yang dimiliki beberapa bakteri. Jadi nggak semua bakteri punya flagel. Ada beberapa bakteri juga yang tidak memiliki flagel. Nah, flagel sendiri itu berdasarkan jumlah dan letaknya ya dibagikan menjadi 4. Yang pertama adalah monotrik, memiliki satu flagel di bagian ujung. Lalu untuk lapotrik memiliki flagel lebih dari satu flagel pada ujung sisinya. Untuk amfitrik mempunyai memiliki flagel pada kedua sisinya. Untuk peritrik memiliki flagel di seluruh permukaan tubuh dari bakteri tersebut. Jadi sudah jelas ya, bakteri itu nggak semuanya memiliki flagel dan jumlah flagelnya itu pasti berbeda-beda. Ada yang di sisi kanan, ada yang di ujungnya, ada yang di seluruh permukaan tubuhnya. Itu jadi berbeda-beda. Jadi nggak semua bakteri sama flagelnya. Macam-macam bakteri itu ada dua, berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan. Untuk respirasi bakteri sendiri ada aerob dan anaerob. Ada juga yang berdasarkan cara memperoleh makanan, itu juga sama dibedakan menjadi kedua, yaitu heterotrof dan juga autotrof. Ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.
banyak ya contohnya, seperti Vibrio coma yang menyebabkan kolera. Ada juga yang Treponema pallidum seperti penyebab penyakit sifilis, ada juga Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tifus, ada Mycobacterium leprae itu penyebab penyakit lepra ya, Mycobacterium tuberculosis itu juga penyebab untuk TBC, dan masih banyak lagi saya rasa penyebab-penyebab penyakit yang dari bakteri untuk manusia itu. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.